you curious about what is the result, let's watch it. Let's get started. Sifat koligatif yang paling berperan dalam pembuatan es krim adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah turunnya suhu titik beku pelarut diakibatkan penambahan zat terlarut. Penambahan zat terlarut menghambat pembekuan pelarut sehingga membutuhkan suhu yang lebih rendah. Pada praktikum yang kami lakukan, kami menambahkan garam pada es batu, di mana nantinya garam akan terlarut dalam air es yang mulai mencair dan memecah menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion-ion tersebut akan menghambat pembekuan pelarut sehingga membutuhkan suhu yang lebih rendah dari titik beku normal, yaitu 0 derajat Celcius. Kenapa sih es yang ditambah garam dapat menurunkan suhu lebih rendah dari 0 derajat Celcius? Ketika garam ditambahkan ke dalam es, garam akan menurunkan titik beku air. Secara alami, es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, ketika garam dicampurkan, struktur kristal es menjadi sulit terbentuk adanya ion-ion Na+ dan Cl- yang mengganggu ikatan antar molekul air. Akibatnya, es harus mengambil lebih banyak panas dari lingkungan sekitarnya agar bisa mencair. Proses pencairan yang menyerap kalor inilah yang membuat suhu campuran bisa turun hingga mencapai sekitar 10 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Dengan kata lain, garam membuat es bisa mencapai suhu di Oh my god. Sedikit bawah 0 derajat Celcius karena terjadi penurunan titik beku atau freezing point depression. Mengapa semakin banyak garam menyebabkan suhu campuran es menurun lebih drastis? Hal ini dikarenakan semakin banyak garam, semakin banyak ion yang nantinya akan menghambat air untuk membeku sehingga titik beku turun lebih rendah. Untuk mencapai suhu titik beku lebih rendah, es menyerap lebih banyak kalor sehingga campuran es dan garam menjadi lebih dingin. A few moments later. Actually, we are tired, guys. We are exhausted just because we have to the kaleng, and that's so hard, and we have to speed it up. Guys, today we will make ice cream. Saya juragan. Dia kan es krim bede. Setelah kita membandingkan waktu pembekuan yang kita miliki dengan waktu pembekuan yang dimiliki oleh kelompok lain, kita mendapati bahwa waktu pembekuan yang dimiliki oleh setiap kelompok itu berbeda-beda. Nah, apakah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah volume susu yang digunakan. Ketika kelompok yang menggunakan volume susu yang lebih banyak, tentunya juga membutuhkan waktu pembekuan yang lebih lama. Hal ini dikarenakan kalor yang dikeluarkan oleh susu tersebut menjadi lebih banyak sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih lama pula.
Nah, hal ini berbanding terbalik dengan kelompok yang menggunakan susu lebih sedikit. Ketika mereka menggunakan susu lebih sedikit, maka kalori yang mereka butuhkan untuk dikeluarkan juga lebih sedikit, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kemudian faktor kedua yaitu adalah campuran dari zat larut lain dalam susu. Nah, ketika kita membandingkan dengan kelompok lain, ternyata kelompok lain itu ada yang menggunakan susu coklat dan susu stroberi, sementara kami menggunakan susu fruit cream. Ketiga susu ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki campuran gula yang lebih banyak, ada yang memiliki campuran gula yang lebih sedikit, dan juga ada yang menggunakan campuran lainnya seperti protein dan lemak. Nah, hal ini juga dapat berpengaruh kepada waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan susu tersebut, dikarenakan semakin banyak zat terlarut dalam campuran susu, maka dia akan semakin membutuhkan waktu yang semakin lama untuk bisa berubah menjadi kristal es. Oh my god, so proud of you guys. Rasanya garamnya dari gurih. Oke, thank you. Makasih banyak, Ibu. Yes, guys. Nah, teman-teman tahu tidak? Selain pembuatan es krim, sifat koligatif larutan juga bisa digunakan dalam berbagai industri makanan loh. Seperti dalam pembuatan ikan asin dan telur asin yang memanfaatkan sifat koligatif larutan berupa tekanan osmotik, pembuatan selai dan saus yang memanfaatkan kenaikan titik didih, atau perendaman dan pengasinan bahan makanan seperti acar atau manisan yang juga menggunakan tekanan osmotik. Sebagai penutup, pembuatan es krim ini menunjukkan bahwa sains dapat diwujudkan dalam pengalaman yang menyenangkan. Prinsip penurunan titik beku yang terjadi saat garam dicampurkan dengan es membuat suhu lingkungan semakin rendah, sehingga adonan es krim dapat membeku dengan sempurna. Dari sini kita belajar bahwa konsep kimia tidak hanya ada di buku, tetapi juga hadir dalam aktivitas sederhana di sekitar kita. Semoga video ini menginspirasi untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang menarik, aplikatif, dan bermanfaat. Terima kasih dan selamat mencoba!